Metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini menginteraksikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa berdampak terjadinya perubahan sosial. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Artinya, peserta didik tidak hanya berhenti pada penguasaan teori, tapi juga terjun langsung di masyarakat untuk menerapkan teori-teori yang mereka peroleh dari uang pendidikan. Metode ini memerlukan peserta didik tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika keterbelakangan, ketertindasan, atau ketidakadilan, tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aksi sosial. Tujuan utama metode ini adalah mengajarkan kepada peserta didik untuk berpikir dan memiliki kemampuan mengambil keputusan guna memperdayakan dan membantu mereka mendapatkan kesadaran terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat dan turut berperan serta dengan aksi nyata. Media yang saya pakai ialah media audio visual. Shalom. Hari ini kita akan mengambil pembelajaran dari tema 7 subtema 3, pembelajaran 4. Kali ini kita akan membahas arti penting sikap toleransi terhadap keragaman. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menuliskan wujud pelaksanaan sikap toleransi terhadap keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kali ini kita mempelajari sikap toleransi terhadap keragaman. Yang pertama agama, suku dan ras, sosial budaya, dan keragaman gender dan kesetaraan gender. Dan kita juga akan mempelajari sikap toleransi, yaitu melaksanakan sikap toleransi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, yuk kita pelajari satu persatu. Apa sih yang dimaksud toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi adalah perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah sikap toleransi terhadap keragaman agama. Bagaimana ya sikap kita? Nah, kita harus saling menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antara umat beragama, menjaga kerukunan antara umat beragama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang kedua adalah toleransi terhadap keragaman suku dan ras. Bagaimana ya cara kita bersikap? Nah, kita harus saling menghormati antara suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, dan ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Bagaimana ya sikap kita? Nah, kita harus menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, namun mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan terakhir menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain.
Lalu yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Di sini yang dimaksud jenis kelaminnya. Jadi sikap kita tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian kita juga akan mempelajari cara melaksanakan sikap toleransi dalam keragaman. Apa ya arti penting melaksanakan toleransi? Pertama, membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antara warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa negara Indonesia. 4. Memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana ya sikap penerapan toleransi? Nah, berikut ini penerapan sikap toleransi. Yang pertama, lingkungan keluarga. Bagaimana ya kita di dalam keluarga dalam menerapkan sikap toleransi? Nah, kita dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, dan terakhir mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Lalu yang kedua, lingkungan sekolah. Bagaimana ya penerapannya? Kalian bisa menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, dan terakhir mematuhi tata tertib sekolah. Lalu yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Bagaimana ya penerapannya? Yang pertama, kita ramah kepada tetangga. 2. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. 3. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang toleransi dan penerapannya. Sekian dan terima kasih.